Nah, sekarang saya menjelaskan lanjutan dari interpolasi. Ada namanya interpolasi beda terbagi Newton. Pada dasarnya secara konsep, interpolasi beda terbagi Newton itu terbagi menjadi interpolasi linear, interpolasi kuadratik, dan interpolasi polinom. Pendekatan beda terbagi Newton ini menggunakan pendekatan fungsi polinom. Jadi interpolasi linear dan interpolasi kuadrat itu merupakan bagian dari interpolasi beda terbagi Newton ini. Oke, next. Nah, secara konsep dasar yang namanya interpolasi beda terbagi Newton seperti saya jelaskan tadi itu ada menggunakan pendekatan polinom berorde n. Nah, kalau misalkan polinomnya berorde n, maka membutuhkan sebanyak n ditambah 1 titik. Maksudnya begini, kalau polinomnya berorde 4, maka membutuhkan 5 titik. Kalau polinomnya berorde 3, membutuhkan 4 titik. Seperti itu. Jadi titiknya selalu 1 lebih dari besaran dari ordo polinomnya. Itu pernyataan pertama dari konsep dasar interpolasi beda terbagi Newton. Yang kedua, semakin banyak titik yang dilibatkan, semakin teliti atau galatnya kecil hasilnya. Jadi kalau misalkan kita membandingkan titiknya ada 4, lalu kita bandingkan hasilnya untuk titiknya ada 8, jelas hasilnya untuk titik yang ada 8 itu galatnya semakin kecil, yang artinya bahwa hasilnya semakin akurat. Seperti itu. Kenapa seperti alasannya? Kenapa seperti itu? Nanti coba saya berikan bentuk interpretasi geometrinya. Mengapa bisa semakin banyak titik hasilnya semakin akurat? Nah, bisa diperhatikan di dua kurva ini. Kurva yang di sebelah kiri itu hanya memanfaatkan 4 buah titik. Jadi kalau memanfaatkan 4 buah titik, maka di antara titik 1 dan titik kedua ini garisnya jelas lurus. Padahal sebenarnya bisa jadi garisnya yang asli adalah lengkung. Jelas ini memiliki error atau galat yang sangat cukup besar. Nah, kalau kita bandingkan titiknya ini yang di kurva sebelah kanan. Kalau kurva sebelah kanan jelas titiknya ini sudah semakin banyak dibandingkan dengan kurva di sebelah kiri. Bisa dilihat bahwa semakin banyak titik yang kita libatkan, maka kurva yang kita dapatkan itu akan semakin halus, tidak kaku seperti yang di sebelah kiri. Nah, ini maksud dari semakin banyak titik, hasilnya semakin akurat. Oke, kita kembali ke slide. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ya, kalau kita mencari polinom ordo 1, maka kita hanya melibatkan 2 titik. Rumusnya B0 B1 kali ini. B1 itu ini ya. B1 itu gradien garis yang menghubungkan X0 dan X1. Mohon maaf, ini sebenarnya X0 X1. Yang ini X0 dan X1. Itu B1. Nah, ini kalau kita hafalkan bentuk umumnya ini cukup berat ya. Kalau kita hafalkan ini cukup berat untuk dihafalkan. Ada caranya lebih sederhana, di mana kita bisa buat dalam tabel bentuk ini dibuat dalam tabel sehingga kita cukup mengingat caranya, bagaimana caranya ini dikurangi ini dan seterusnya. Oke, saya tampilkan tabelnya. Nah, ini adalah interpretasi bentuk umum tadi. Kalian diberikan titik X0, Y0, X1, Y1 dan seterusnya ya, sampai X6, Y6 dan seterusnya. Nah, kalian di sini berikan X, Y pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Y0 di sini ini otomatis akan menjadi nilai B0. Ya, di sini X0-nya di sini otomatis menjadi nilai B0. B1 yang berada di sebelah kanannya ini itu didapatkan dari apa? Ini dikurang ini, dibagi ini kurang ini. Ya, ini. Saya misalkan dia nilainya P. Nah, kalau yang di bawahnya ini, berarti
Di bawahnya ini dikurang ini per ini kurang ini. Nah, kalau yang paling bawah, ini kurang ini per ini kurang ini. Nah, itu untuk yang saya berikanlah namanya kolom pertama. Kita masuk ke kolom kedua. Kalau kolom kedua jelas ini dikurang ini ya, kalian yang kalian kurangi itu adalah satu kolom sebelumnya, jangan loncat, satu kolom sebelumnya. Yang ini dikurang ini per X-nya. Nah, kalau menentukan nilai X, kalian lihat key-nya ini nilai X-nya adalah X2 dikurang X1. Berarti dia paling gede adalah X2. Berarti di sini X2. Oke. Kalian lihat key kurang P. Sekarang key-nya paling besar X2. Kalau ambil yang sebelumnya paling kecil X0. Berarti X2 kurang X0. Oh, yang ini R kurang key, R-nya yang di bawahan itu kalian ambil nilai X lebih besar. Ya, yang di bawahan ambil nilai X lebih besar. Berarti lebih besarnya X3. Di sini X3. Dikurang key yang atasan. Ambil yang lebih kecil. X1. Berarti X3 kurang X1. Oke, dan seterusnya. Mungkin ini dengan cara yang sama. Nah, nanti nilai yang digunakan itu adalah pada baris pertama. B0, B1, B2, B3. Yang di bawahnya ini tidak digunakan. Dia dicari untuk mencari nilai yang selanjutnya. Seperti itu. Sekali lagi, nilai B0, B1, B2, B3, dan seterusnya. B4, B5, B6, dan seterusnya. Yang digunakan itu adalah yang pada baris pertama. Mulai dari kolom Y0 ini. Oke, sudah. Kalau itu sudah bisa menentukan tabelnya, kita coba salah satu soal. Ini soalnya. Oke, soal yang nomor 1 itu adalah tentukan nilai E pangkat X untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan metode interpolasi polinomial ordo 3 dan 2 berdasarkan data E pangkat 0 sama dengan 1, E pangkat 1 sama dengan ini, dan ini. Nah, lalu bandingkan nilai eksaknya adalah 7,389056. Nah, saya cari soal ini, saya cari solusinya dengan Excel. Dengan memanfaatkan caranya seperti pada tabel yang tadi. Ya, nanti setelah kita dapatkan yang ordo 3 dan ordo 2, baru kita bandingkan dengan nilai eksaknya. Oke, ini ya. Nah, kalian bisa manfaatkan Excel seperti ini. X0, Y0, X1, ini, X2, ini, dan seterusnya. Untuk mencari yang ini, ya udah, ini kurang ini per ini kurang ini. Ini caranya, ini tabelnya ini mengaplikasikan tabel dari yang sebelumnya tadi. Oke, ini menggunakan atau mengaplikasikan tabel pada slide sebelumnya tadi. Nah, baru kita masuk ke ordo 2. Ordo 2-nya ini, rumusnya ini baru kalian ingat kembali rumus yang tadi yang panjang lebar itu. Yang B0 ditambah B1 kali X min X0 tambah B2 kali dan seterusnya. Itu harus diingat juga, baru kalian masukkan nilai yang ini. Oke, dapat ordo 2-nya 8,1, ordo 3-nya 7,1. Maka yang paling mendekati itu adalah yang ordo 3. 7,1 itu lebih mendekati dengan nilai eksaknya 7,3. Nah, ya itu terbukti bahwa pernyataan kita di awal, semakin banyak titik yang dilibatkan, maka hasilnya semakin akurat atau galatnya kecil. Oke, next. Kita coba soal lagi satu. Oke, saya punya soal, hitunglah nilai tabel distribusi student T pada taraf pada derajat bebas alfa sama dengan 4% jika diketahui. T 10% 1,476, T 5% 2,015, T dan seterusnya dengan interpolasi Newton ordo 2 dan 3. Ini pun sama sebenarnya cara menyelesaikannya. Caranya, kuncinya adalah buatlah tabel seperti pada slide sebelumnya. Buat tabel seperti ini, masukkan datanya, cari yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, baru kita masukkan.
Oke, itu untuk interpolasi beda terbagi Newton. Jadi saya rangkum bahwa kuncinya dari interpolasi beda terbagi Newton itu adalah kalian harus paham yang namanya membuat tabel. Oke, saya back ke slide sebelumnya. Ini kuncinya. Kalian harus bisa membuat tabelnya ini. Kalau sudah paham membuat tabelnya ini, kalian masukkan hasil tabelnya itu ke rumus ini. Setelah dimasukkan ke rumus ini, baru kalian cari nilai X sama dengan berapa. Selesai. Oke, itu untuk interpolasi beda terbagi Newton. Semoga bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Terima kasih.